Cah Bekasi. Manggil gua. Kok lah, tungguin lah, sopo nah. Kenapa? Apa yang kene? Ya nongkrong aja, duduk-duduk aja kan udah selesai juga. Ya cah Bekasi enggak langsung kene. Tunggu. Loh, emang ada aturannya? Sing aturan ki aku. Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Jangan seperti aku ya. Lu Cuk, siapa? agamamu lho, Cuk, nyembah Indomie, Cuk. Bangsat bobo agama maksudnya gimana, Bro? Lah, gak terima. Nah, teman-teman, pertengkaran antara dua pemuda tadi merupakan salah satu contoh intoleransi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling mengejek mengenai ras, suku, agama, dan budaya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih penasaran mengenai apa itu intoleransi, yuk simak video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Mulai dari suku, ras, bahasa, budaya, bahkan agama. Berdasarkan keberagaman inilah, munculnya nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatukan Indonesia, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara kesatuan. Dengan budaya yang dimiliki ini, Indonesia dikenal sangat luhur dan menghormati yang berbeda yang seringkali disebut dengan toleransi. Mungkin kata toleransi sangat terdengar familiar di telinga kita. Kita seringkali mendengar kata ini di media sosial, seperti televisi. Ketika ada isu atau kejadian mengenai keberagaman budaya, agama, ras di Indonesia sendiri, sebaiknya kita bedah terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya toleransi itu? Nah, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti menahan diri, sabar, menghargai orang lain, berwawasan luas, dan toleran terhadap orang yang berbeda pendapat atau agama. Toleransi adalah sebuah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Toleransi juga memiliki arti sebagai sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Indonesia yang dari dulu menerapkan budaya toleransi terhadap keberagaman, namun pada faktanya Indonesia juga mengalami intoleransi. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang sangat beragam tersebut lama-kelamaan memudar, sehingga menimbulkan konflik sosial. Salah satu konflik sosial tersebut adalah kasus intoleransi. Permasalahan intoleransi ini semakin marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Menurut kami, intoleransi dapat terjadi karena sikap diskriminatif yang dimiliki oleh salah satu pihak dan merasa dirinya paling benar. Hal ini menyebabkan terjadinya perilaku tidak saling menghormati dan intoleransi. Selain itu, intoleransi juga dapat terjadi akibat pendidikan mengenai toleransi tidak ditanamkan dan dipraktikkan sejak usia dini. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus intoleransi, antara lain, kasus pertama, yaitu perusakan makam berbau intoleran di Solo yang pelakunya merupakan anak-anak. Dalam kasus ini, terjadi intoleransi yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa perilaku intoleransi tidak memandang umur dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal ini perlu kita perhatikan, karena anak-anak menjadi penerus bangsa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kasus kedua, yakni dua pemuda NTT mengalami luka sayat, korban bentrok antar pemuda di Glo Karaoke Babarsari, Yogyakarta. Terjadi pertengkaran yang dilakukan oleh kelompok Luis, yaitu kelompok NTT, dan kelompok Kece, yaitu kelompok Maluku. Kejadian ini berawal ketika Luis dan 12 temannya melakukan karaoke di Glo Karaoke. Setelah mereka selesai dan hendak meninggalkan tempat tersebut, keenam anak buah Kece menanyakan kepada Cecilia, apakah kelompok Luis sudah membayar, dan dijawab oleh Cecilia bahwa kelompok Luis belum membayar. Mendengar jawaban tersebut,
kemudian kelompok kece mendatangi kelompok Louis, sehingga terjadilah keributan di depan dan di dalam Glow Karaoke. Dari kasus tersebut, kita belajar bahwa pentingnya menumbuhkan toleransi dan empati dalam berinteraksi dengan orang lain. Pertengkaran dimulai karena adanya kekurangpahaman antara kelompok Louis dan kelompok kece. Sehingga pentingnya komunikasi yang efektif agar bisa menjelaskan situasi dengan jelas dan mendengarkan dengan baik untuk mencegah salah pengertian yang dapat memicu timbulnya konflik. Selanjutnya, kasus ketiga, yakni konflik Sampit yang merupakan perseteruan antara etnis Dayak dan etnis Madura. Konflik ini berawal dari kecemburuan sosial pada transmigran Madura yang berhasil memonopoli mata pencaharian karena karakteristik orang Madura yang ulet dan pekerja keras. Akan tetapi, para transmigran ini dalam bersosialisasi dengan masyarakat terkesan kurang ramah dan sering membawa senjata tajam. Konflik bermula pada tanggal 18 Februari 2001 atas penyerangan dan pembunuhan 4 anggota keluarga dari etnis Madura. Masyarakat Dayak diduga sebagai pelaku. Tak terima anggota etnisnya dibunuh, warga Madura membakar rumah beberapa keluarga Dayak. Konflik semakin keruh ketika warga Dayak dari luar Sampit datang ke Sampit. Sejumlah orang Madura, baik yang terlibat langsung dalam konflik maupun tidak mengetahui konflik, semuanya dieksekusi mati di tempat. Konflik ini diselesaikan dengan mempertemukan kedua etnis untuk mencari jalan damai antara kedua belah pihak. Pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Dayak garis keras dan Dayak garis lemah, kedua pihak ini memiliki pandangan yang berbeda. Dayak garis keras secara terang-terangan menolak etnis Madura kembali. Tetapi Dayak garis lemah memberikan kesempatan kepada etnis Madura dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Akhirnya, kedua etnis sepakat untuk berdamai. Bagi etnis Madura yang ingin kembali harus menjunjung tinggi falsafah belum bahadat atau di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Kasus keempat, yaitu penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Mereka melakukan aksi damai dengan mendatangi DPRD Cilegon dan bertemu Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian. Aksi penolakan dilakukan berlandaskan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Serang nomor 189 garis miring HUK garis miring SK garis miring 1975 tertanggal 20 Maret tahun 1975 tentang penutupan gereja atau tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Dikarenakan adanya hal ini, warga Cilegon yang beragama Kristen harus ke kota lain yang memiliki gereja untuk beribadah. Perlu kita ketahui, intoleransi ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai yang membangun bangsa menjadi suatu keutuhan yang baik. Namun, intoleransi dapat merusak nilai-nilai itu. Nah, mari kita lihat bagaimana intoleransi ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Intoleransi tidak sesuai dengan nilai sila pertama, yaitu kepercayaan dan ketuhanan yang seharusnya dijalankan dengan masing-masing individu menjadi terhambat. Kita beriman sesuai apa yang kita percayai dengan hati dan nurani. Kemudian, intoleransi tidak sesuai dengan nilai sila kedua. Saling menghargai dan menghormati sesama tidak dijalankan ketika terdapat sebuah intoleransi, di mana menghargai dan menghormati sebuah kesetaraan manusia sangatlah penting, entah dalam budaya, agama, dan lain-lain.
kita harus membantu satu sama lain agar tercipta sebuah toleransi. Kemudian, intoleransi tidak sesuai dengan nilai sila ketiga, yaitu kita harus mengedepankan persatuan sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Tindakan intoleransi dapat memecah persatuan dan kesatuan yang tentu ini harus kita perhatikan secara lebih baik. Kemudian, intoleransi tidak sesuai dengan nilai sila keempat. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi, dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama. Sikap intoleransi mengedepankan ego pribadi atau kelompok yang tentu ini bertentangan dengan sila keempat. Kemudian, intoleransi tidak sesuai dengan nilai sila kelima. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan. Bagaimana kita adil terhadap orang lain? Intoleransi yang mengedepankan keegoisan dapat menghilangkan sikap adil dalam masyarakat. Nah, intoleransi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan sikap intoleransi tersebut. Sebagai warga negara, kita dapat melakukan berbagai tindakan berikut. Yang pertama, pendalaman sikap toleransi di sekolah. Anak-anak bisa dididik untuk saling menghargai dan menghormati sesama tanpa memandang identitas orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, bijak dalam membuat keputusan. Intoleransi yang terjadi di bangsa kita memang menjadi ancaman yang serius. Intoleransi harus dapat teratasi demi kemajuan bangsa dan masa depan penduduk Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan mengatasi intoleransi tersebut demi tercapainya kehidupan yang damai serta aman bagi generasi penerus. Namun, di atas itu semua, hal utama yang pertama yang harus kita bangun adalah sikap toleransi, menghargai berbagai macam perbedaan yang ada di tengah masyarakat kita. Toleransi di tengah masyarakat amatlah penting, dan harus dimulai dan diterapkan karena membuat kehidupan semakin rukun dan damai, serta dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Dengan menjaga toleransi, kita juga secara tidak langsung ikut ambil bagian dalam membangun dan memupuk rasa nasionalisme. Karena kita mampu untuk menghargai orang lain, baik itu pendapat, agama, atau apapun itu perbedaan yang ada.